Masalah dosa adalah masalah yang serius. Jangan dianggap remeh. Karena dosa membawa pada kematian rohani yang menjadikan manusia itu musuh Allah. Kehilangan damai sejahtera, kehilangan ketentraman, kehilangan sukacita, bahkan membawa pada kematian kekal. Damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Doa saya semoga saudara semua dalam keadaan yang sehat, aman dalam lindungan Tuhan. Jika ada yang mengalami kelemahan fisik, semoga dikuatkan. Jika ada yang mengalami kelemahan rohani, semoga dipulihkan. Dan kiranya kebutuhan kita semua diberikan sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Baiklah, sebelumnya kita telah panjang lebar membahas mengenai pola kejatuhan Adam dan Hawa, dan juga pola dari strategi iblis yang menyesatkan. Sekarang kita akan melihat dalam Kejadian 3 tentang upah dosa dan kasih karunia Allah. Konteks kitab Kejadian ini banyak menyoroti soal toledot atau toledah, mendekati makna riwayat. Musa menuliskan kitab Kejadian untuk menyusun riwayat dimulai dari riwayat penciptaan alam semesta, riwayat manusia, termasuk di dalamnya riwayat dari karya penebusan Allah. Apabila kita melihat dalam Kejadian 3 ayat 7-24, kita akan melihat riwayat dari karya penebusan dimulai saat maut masuk dan menjalar dalam dunia. Akibat dari dosa yang diperbuat manusia, memberikan efek yang menghancurkan, yang destruktif dan mematikan. Tetapi akibat dari kasih karunia Allah, melalui penghakimannya, keadilannya, dan kasihnya yang begitu besar, memberikan efek membangun, konstruktif, dan menghidupkan. Efek yang mematikan dan menghancurkan selain merusak hubungan Adam dan Hawa sebagai suami istri, namun yang sangat mendasar pada kejadian ini adalah rusaknya hubungan antara Allah dan manusia akibat dosa. Inilah riwayat penebusan Allah bagi manusia. Dimulai dari ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah dan berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Saudara, perhatikan upah dosa. Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, yaitu Adam dan Hawa, telah menciptakan rasa bersalah di hadapan Allah. Ini rasa yang pasti pertama kali baru mereka rasakan. Sebelumnya tidak ada ketakutan terhadap Allah, tidak malu, bahkan menikmati kehadiran Allah di Taman Eden. Itu sebabnya mereka bersembunyi dari Allah, karena mereka takut akan kenyataan kondisi mereka di hadapan Allah, karena mereka sadar telah melanggar perintah Allah. Setelah dosa dilakukan dan ketika mereka menyadari ketelanjangan mereka, mereka berusaha untuk menutupinya. Sayangnya, usaha yang mereka lakukan tidak membuat rasa malu itu hilang, bahkan menjadi bertambah takut lalu sembunyi. Mereka berpikir akan dapat melakukan sesuatu untuk menutupi dosa. Ternyata gagal. Saya ingat dulu waktu masih remaja sering bermain bola, dan biasanya sepulang dari main bola masih suka diajak oleh teman untuk pergi berjalan-jalan. Dan untuk menutupi bau keringat yang ada, saya memilih menggunakan pengharum atau parfum yang ada. Namun setelah menggunakan pengharum, bukannya pakaian saya menjadi harum, yang ada malah bau yang aneh dan menyengat. Saudara, begitu juga dengan sesuatu yang busuk. Jika ditutupi dengan sesuatu yang baik, mungkin kita bisa berpikir, oh, saya akan menutupinya dengan
hal yang baik, sayangnya malah baunya akan semakin menyengat. Dosa tidak bisa ditutupi dengan perbuatan baik. Nabi Yesaya katakan dalam Yesaya 64 ayat 5b dan ayat 6, "Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin." Itu sebabnya di sini letak ketidakberdayaan manusia dalam menyelamatkan dirinya sendiri. Usaha manusia tidak mampu mencapai keselamatan. Manusia tidak mampu dengan usahanya sendiri memperbaiki hubungannya dengan Allah. Upah dosa adalah mati secara rohani. Kondisi ini disebut kondisi kematian rohani, di mana hubungan antara manusia dengan Allah terpisah. Ada batasan jelas antara kekudusan dan dosa. Tidak dapat lagi bersama-sama dengan Allah. Kondisi kematian rohani menyebabkan tidak adanya ketentraman, sukacita, dan damai sejahtera. Kematian rohani menyebabkan perseteruan antara Allah dan manusia. Tetapi kasih karunia Allah telah mengcovering, menutupi ketelanjangan manusia dengan kulit hewan. Artinya di sini apa? Kulit hewan yang diambil dilalui dengan pencurahan darah, sehingga manusia tidak lagi merasa malu atas dosa masa lalu dan merasa bersalah atas intimidasi dosa. Karena Allah sudah menutupi aib itu sehingga memperdamaikan dirinya dengan manusia. Inilah gambaran Kristus, oleh darahnya telah mengcover kita orang berdosa, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak mendapat malu dan tidak terintimidasi oleh dosa masa lalu. Sebab darah Tuhan Yesus telah tercurah bagi kita, menjadi pendamaian bagi hubungan kita dengan Allah. Gambaran Kristus ini juga yang ditegaskan Allah dalam menekankan permusuhan dengan setan atau Lucifer. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 dapat kita lihat, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Permusuhan dengan gambaran tegas dalam silsilah atau toledot dari keturunan perempuan yang dinubuatkan di sini mengarah pada toledot umat pilihan Allah, pada riwayat umat pilihan Allah dari Adam, Nuh, kemudian ke Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan akhirnya puncaknya pada Yesus Kristus. Kristuslah yang akan meremukkan kepala ular pada kematiannya di kayu salib, dan yang bangkit dan yang naik ke surga, dan akan datang kedua kalinya menggenapi nubuatan kemenangan raja di atas segala raja. Selain kematian rohani, manusia juga akan mengalami kematian fisik, karena perintah Tuhan telah diberikan dan konsekuensi tidak dapat dibatalkan. Upah dosa harus diberikan kepada manusia dari debu dan akan kembali kepada debu. Kematian fisik ketika tubuh fisik kita terpisah dari jiwa dan roh. Kematian fisik ini juga akan turun kepada semua manusia. Kasih karunia Allah, jika percaya kepada Yesus, pada saatnya nanti ketika Tuhan Yesus kembali ke dunia, kita akan kembali dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru yang tidak dapat binasa, yang tidak tercemar oleh dosa. Selanjutnya, selain kematian fisik, bagi yang tidak percaya kepada Yesus akan masuk pada puncak akibat dari dosa, yaitu kematian kekal. Jadi di sini kita akan melihat ada 3 akibat dosa: kematian rohani, kematian fisik, dan kematian kekal. Jadi saudara, selama masih hidup, apabila manusia tidak memperbaiki hubungan dengan Allah, maka kematian kekal dalam lautan api menjadi tujuan upah mereka akibat dosa. Pada tahap ketiga ini, tidak ada lagi kesempatan yang diberikan. Kasih karunia Allah setelah kematian fisik, jika percaya kepada Yesus Kristus, akan mendapatkan keselamatan dan kehidupan kekal. Akan hidup selama-lamanya bersama Allah Bapa di sorga. Saudara,
Pelajaran penting bagi kita saat ini adalah masalah dosa adalah masalah yang serius. Jangan dianggap remeh, karena dosa membawa pada kematian rohani yang menjadikan manusia itu musuh Allah. Kehilangan damai sejahtera, kehilangan ketentraman, kehilangan sukacita surga, dan dosa juga membawa pada kematian kekal, di mana akan menderita selama-lamanya di api neraka yang menyala-nyala dan tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Jadi, selama masih hidup, jadikan ini sebagai kesempatan untuk bertobat dari kehidupan dosa. Tuhan masih berdiri di depan pintu hatimu dan mengetuk hatimu. Jangan keraskan hatimu. Biarkan Yesus masuk dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.